Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat berakhir pekan di hari Sabtu 4 Maret 2023 ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara jemaat Tuhan, suatu ketika Yesus dan para muridnya berjalan di ladang gandum pada hari Sabat. Para murid memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat hal itu, beberapa orang Farisi bertanya kepada para murid, mengapa para murid berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Yesus menjawab, Daud pernah masuk ke rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Kemudian Yesus melanjutkan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menegaskan, Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kepada orang-orang Farisi yang salah paham dalam mempelajari hukum Taurat, ternyata para ahli Taurat, orang Farisi dan kepala rumah ibadat memiliki cara pandang yang salah dan praktik yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan berkaitan dengan Sabat. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat lain, Ia melihat ada orang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka mempunyai alasan untuk mempersalahkan Dia. Yesus malah menantang mereka dengan pertanyaan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Kemudian Ia menyembuhkan orang itu. Meluaplah amarah mereka dan mereka berunding akan melakukan sesuatu kepada Yesus. Di lain kesempatan pada hari Sabat pula, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Melihat kesembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat, kepala rumah ibadat gusar, tetapi Yesus menjawab dia, Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Semua lawannya merasa malu. Mendengar perkataannya dalam Lukas 13:10-17 boleh kita baca. Masih berkaitan dengan hari Sabat, Yesus datang ke rumah seorang pemimpin orang Farisi untuk makan di situ. Tiba-tiba datang seorang yang sakit busung air di hadapannya. Yesus kemudian bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam semua. Lalu Yesus menyembuhkan dia dan menyuruhnya pergi. Yesus melanjutkan bicara, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Dapat kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat 1-6. Saudara jemaat Tuhan, dari beberapa peristiwa di atas terlihat reaksi para ahli Taurat, orang Farisi, kepala rumah ibadat yang awalnya marah ingin mencelakai Yesus, tetapi pada akhirnya malu, diam dan tak dapat membantahnya ketika Yesus menunjukkan kebenaran makna hukum Taurat berkaitan dengan hari Sabat. Di mana letak kesalahan mereka dalam mengartikan hari Sabat sehingga mereka selalu bertentangan dengan tindakan yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memberikan penjelasan makna Sabat melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Seharusnya mereka bertindak seperti orang yang dilakukan oleh Musa hamba Allah yang mengingatkan bangsa Israel untuk menghormati dan menguduskan hari Sabat agar mereka dan orang-orang di sekitarnya bertemu dan bersekutu dengan Tuhan,
bukan malah marah dan menolaknya. Di hari Sabat atau hari perhentian Tuhan menginginkan orang-orang yang terikat oleh penyakit maupun roh jahat dapat menikmati pertolongan dan kelepasan setelah bertemu dengannya. Yesus mau supaya pandangan orang Farisi, ahli Taurat, kepala rumah ibadat berubah tentang hari Sabat, yaitu tidak semata-mata melarang melakukan ini dan itu secara harfiah, tetapi memperhatikan orang-orang di sekitarnya untuk dapat mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan. Juga supaya mereka mengingat adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta serta membebaskannya dari perbudakan Mesir dengan tangannya yang kuat. Makna Sabat sesungguhnya membawa kita kepada perhentian untuk mengalami hadirat Tuhan. Jangan bertindak seperti orang-orang Yahudi yang menaati Sabat bukan dengan iman. Akibatnya mereka tidak masuk ke dalam perhentian karena ketidaktaatan. Ibrani 4 ayat 1-16. Selain itu, Sabat memberikan kita kelepasan dan kemenangan dari ikatan dosa untuk mengalami damai sejahtera dan kasih-Nya. Jangan kita ketinggalan masuk hari perhentian oleh karena keras hati dan tidak percaya kepadanya. Sebaliknya, pergunakanlah waktu beribadah dengan sungguh-sungguh untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga suatu kali kelak kita akan menikmati perhentian sempurna bersamanya. Jelas sekarang bahwa hari Sabat diadakan untuk kebaikan, untuk manusia dan untuk kebaikan manusia. Itulah yang dinyatakan ayat harian kita pada saat ini. Supaya manusia dapat menikmati hadirat Tuhan, Ia memberikan waktu khususnya serta menunggu kita untuk datang kepadanya. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan setiap kesempatan ini agar kita tidak ketinggalan masuk kepada perhentian yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan arti Sabat, hari yang sesungguhnya kami beribadah kepada Tuhan, di mana kami harus mengalami kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan yang melawat kami, melepaskan kami dari segala belenggu dosa dan ikatan-ikatan dosa. Di dalam hari yang kudus itu kami harus bergaul dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, dan melakukan hal-hal kebajikan yang seturut dengan firman Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk besok boleh hadir di rumah Tuhan, beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan Jumat Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas.